Hai Rick. Hai Kak Sela. Ingat nggak hari ini hari apa? Ingat dong, hari ini hari Minggu. Wah, berarti udah siap dong buat ibadah online? Yes, bener banget. Lihat nih, aku udah mandi, udah pakai baju yang bagus. Dan lihat, aku juga sudah siapin snack buat nanti kalau lapar. Lah, gimana sih Kak Riki? Kalau kita ibadah online, kita harus tetap fokus dong. Kalau praise, kita harus ikut praise. Waktu worship juga ikut worship. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan, jangan kayak nonton bioskop sambil nyemil atau rebahan. Gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku simpan buat nanti setelah ibadah. Daripada kakak marah-marah terus, sekarang kakak berdoa aja deh. Ya udah, kalau gitu Kak Sheila MPP doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Kau izinkan kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun online, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dan kami percaya Engkau yang urapi hati kami. Waktu ibadah ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke deh Kak, aku udah gak sabar buat praise and worship. Wah, kakak juga udah gak sabar nih untuk cepet-cepet ibadah online. Kalau gitu kita lanjut ya. Dah. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Here we go. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Yeah. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat kedua tanganmu, katakan, kami naikkan syukur kami, berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
Semuanya tangannya tunjuk seperti ini. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on everybody sing. You are good. Kau baik, sungguh baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Say, Lord, You are good and your mercy endureth forever. people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan bersama-sama. You are good. Dia baik sampai selama-lamanya. Yesus baik. Katakan sama-sama. You are good all the time. All the time. you are Sekarang tangannya begini. You are good all the time, all the time. You are ganti-ganti. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who
namamu, tinggi-tinggi namamu, bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Serukan dia kudus. Kudus, kudus namamu, kau raja hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku. Kemenanganku, Amin. kemenanganku, Yes you are. kemenanganku, kemenanganku dalam nama Sekali lagi sing. Semuanya boleh move your body like this. Kakinya, mana kakinya, tangannya juga ikut boleh. Come on.
Siap-siap, semuanya melambat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Sekali lagi tak mau. tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Come on, go. Lagi boleh. Yo. There is special rest still awaiting for the people of God. Let's find our rest in the presence of God. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Thank you for the presence of God, Jesus. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Thank you, Jesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan.
belajar menyembah. Hanya kata haleluya pun that's okay. Let's worship Him. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amen. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, mengalir kuasa-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami menyembah, kami mengeluarkan suara kami tahu hadirat-Mu itu dekat. Kami bisa rasakan Engkau Allah Roh Kudus, Engkau sedekat teman terbaik kami, bahkan lebih dekat daripada itu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami menemukan ketenangan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siapkan hati kami, telinga kami, dan kami mau mendengar, jadi pelaku juga di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan pasti sangat besar kuasanya. Amin. Kakak juga percaya hal itu. Tapi pernah nggak sih kalian tuh udah doa nih, kalian kepingin satu hal, terus kalian doa sungguh-sungguh sampai kalian tuh istilahnya sampai kalian tuh bener-bener sisihin waktu khusus buat mendoakan hal itu. Tapi kok rasanya nggak ada jawaban ya? Kok rasanya kayak Tuhan kok nggak jawab doaku ya? Pasti setiap kita pernah merasakan hal itu. Nah, di Matius 17 ayat 1 ditulis ada hal-hal itu yang nggak bisa cuma dengan berdoa aja, tapi juga membutuhkan yang namanya puasa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu apa sih? Berpuasa itu bukan cuma sekedar menahan rasa lapar. Berpuasa itu bukan cuma sekedar kayak nggak makan, nggak minum. Terus misalnya apa ya? Nahan makan sampai satu waktu tertentu. Nggak cuman itu. Tapi ketika kita berpuasa ada hal-hal yang di dalam hidup kita itu diproses sama Tuhan. Ketika kita puasa, kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi di dalam roh kita. Ada satu cerita Alkitab, kita buka ya. Kakak ajak kalian semua buka di 1 Raja-Raja 19. Ini ceritanya tentang Nabi Elia. Semua pasti tahu kan Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini setelah dia bikin mujizat, dia datengin api dari surga. Habis itu dia diancam sama Ratu Isabel. Setelah itu dia ketakutan, karena dia ketakutan dia lari ke gunung. Dan habis itu dia ngambek sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kamu kok gak bantuin aku sih? Tadi aku minta api nih, udah dikasih padahal sama Tuhan. Tapi waktu dia ketakutan, dia itu bisa bilang kayak gini, Tuhan kok gak bantuin aku sih? Gimana sih Tuhan ini? Dia marah sama Tuhan.
Setelah itu dia ngambek, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. And then Tuhan bilang, ada malaikat Tuhan yang datang ke dia dan bilang kayak gini, ayo bangun, kamu harus makan. Supaya apa? Supaya kamu bisa berjalan 40 hari 40 malam. Jadi dia disuruh sama Tuhan bangun untuk makan. Kemudian Elia ini mengusahakan diri untuk bangun dan makan, dia nurut sama Tuhan. Dan setelah itu dia punya kekuatan untuk jalan 40 hari 40 malam di padang gurun. Tahu nggak? Ketika kita itu nurut sama Tuhan, ketika kita itu mau dengar-dengaran sama Tuhan, ada kekuatan baru yang ditambahkan di dalam hidup kita. Yaitu dengan cara apa? Berpuasa tadi. Ketika kita berpuasa, kita itu harus semakin dekat sama Tuhan. Ketika kita berpuasa itu nggak cuman sekedar kita itu nahan lapar, terus habis itu kita nggak makan. Tapi harus benar-benar ketika kita puasa, satu hal yang harus kita pastikan, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita harus semakin kenal sama Tuhan. Nah, kalau kita berpuasa dengan hati yang seperti itu, kalau kita berpuasa dengan tujuan kita tahu, oh kita harus deket nih sama Tuhan. Kakak percaya, pasti Tuhan itu akan kasih hal-hal yang spektakuler juga dalam hidup kita. Buktinya setelah si Elia itu berpuasa ya, dia terus habis itu dibangun sama malaikat, terus dia itu bisa jalan loh, kuat jalan 40 hari 40 malam. Coba bayangin, siapa yang suka jalan pagi? Paling cuma sejam 2 jam, ya nggak? Kalau kakak nih, kakak biasanya kalau jalan sore, jalan pagi, olahraga gitu, paling kakak cuma 1-2 jam aja kuatnya. Kalau suruh 3 jam jalan ya capek juga ya. Tapi kalau kita itu berpuasa, kita itu deket sama Tuhan, Tuhan itu yang akan kasih kekuatan ke kita. Tuhan itu akan kasih kekuatan-kekuatan yang melampaui batas pikiran kita, sehingga kita itu bisa melakukan sesuatu perkara yang besar. Nah, juga kalian tahu nggak, kalau kita berpuasa itu bukan cara kita untuk maksain Tuhan. Maksain Tuhan apa? Kayak tadi si Elia bilang kayak gini, Tuhan kok nggak bantuin aku sih? Kayak gitu ya. Tuhan kok nggak bantuin aku sih? Tuhan ini gimana sih? Kan aku ini kan nabinya Tuhan, harusnya Tuhan itu bantuin aku. Ketika Elia tuh punya sikap hati yang kayak gitu, kemudian Tuhan proses, Tuhan bikin si Elia ini puasa, dia jadi semakin dekat sama Tuhan. Dia tahu loh, ada cara-cara Tuhan yang gak terpikirkan sama otaknya. Ada cara-cara Tuhan yang gak terbayang sama dia. Dan dia mulai belajar untuk, oke, aku mau turut sama Tuhan. Aku mau denger-dengeran sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja lebih lagi di dalam hidupku. Ketika dia melakukan itu, kita bisa lihat setelah itu ceritanya, kakak bukain ya. Setelah itu, kita tahu pemakaiannya Tuhan atas Nabi Elia itu semakin besar. Bahkan setelah itu diterusin sama yang namanya Nabi Elisa. Coba bayangin ya, kalau waktu itu si Elia ini nggak mau nurut sama Tuhan. Terus dia bilang kayak gini, ya udahlah, karena Tuhan nggak dengerin doaku, aku ngambek, nggak mau lagi dipakai sama Tuhan. Pasti nggak akan ada yang namanya Nabi Elisa, nggak akan ada lagi nabi-nabi yang dibangkitkan setelah itu. Tapi ketika dia mau turut sama Tuhan, dia dengeran sama Tuhan, Tuhan tuh pakai hidupnya itu dengan luar biasa. Nah, makanya teman-teman, kalau kita itu berdoa dan kita berpuasa, motivasi kita itu harus benar. Motivasi untuk berpuasa yang benar tuh kayak apa sih? Yang pertama adalah, kalian bisa catat ya. Yang pertama adalah merendahkan diri. Ketika kita itu berpuasa, pastikan bahwa kita tuh pengen mengakui Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya kita. Dengan cara apa? Kita tuh merendahkan diri. Kita tahu kita itu tidak mampu. Kita tahu kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan, kita itu dimampukan sama Tuhan. Ketika kita itu berserah sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku berserah padamu. Tuhan itu yang akan bekerja melalui setiap kita dengan luar biasa. Ketika kita berpuasa, pastikan setiap kita itu menjadi orang-orang yang lebih dekat sama Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih denger-dengeran sama Tuhan. Menjadi orang yang lebih gampang untuk bersyukur. Gampang untuk lihat, oh iya ya Tuhan tuh besar. Oh iya ya Tuhan tuh baik loh di dalam hidupku. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ini berpuasa dengan tujuan kayak, Tuhan pokoknya ya aku mau berdoa, aku mau berpuasa, tapi Tuhan harus jawab keinginanku.
Enggak. Ketika kita berpuasa, pastikan motivasi kita itu benar, yaitu dengan satu, merendahkan diri. Yang kedua adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu kayak apa? Menyangkal diri itu bukan kayak, oh ini bukan aku. Nggak gitu ya. Tapi menyangkal diri itu dengan cara apa yang selama ini jadi kesenangannya kita, itu kita stop, kita hentikan dulu, kita ganti, kita replace dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Misalnya kalian lagi sakit nih, terus kalian bilang, aduh kok sembuh-sembuh nih, yaudah berdoa puasa deh biar sembuh gitu ya. Waktu kalian berdoa puasa, pastikan jangan cuma doain diri kalian sendiri, jangan cuma minta kesembuhan itu buat diri kalian sendiri, tapi doain orang lain. Ketika kalian sakit, doain orang sakit yang lain. Kakak percaya yang namanya hukum tabur itu pasti ada hukum tuainya. Kalau kita tabur sesuatu yang baik, kita akan tuai sesuatu yang baik. Kalau kita menabur doa buat orang lain, kita pasti juga percaya kita juga dapat kesembuhan yang sama. Ketika kita berdoa puasa, jangan sampai kita itu jadi self-center. That's why kita harus menyangkal diri. Kalau kalian sakit nih, atau misalnya kalau kalian kepingin sesuatu gitu ya, kalian pengen sesuatu terus kalian berdoa, kalian berpuasa, jangan lupa doakan orang lain. Doakan orang lain yang punya kebutuhan lain. Kalian bisa doain mama kalian bisa doain papa kalian bisa mungkin doain teman-teman kalian. Kalian nggak tahu, apalagi ya di masa-masa online kayak gini, kalian nggak tahu loh teman-teman kalian itu di rumah ngalamin apa. Belum tentu teman-teman kalian itu seberuntung kalian. Kalian mungkin masih bisa internetan, masih bisa ngobrol sama mama papa, masih bisa nonton online service. Tapi teman-teman kalian di luar sana mungkin ada yang kuota internetnya terbatas. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang papa mamanya tuh sibuk banget sampai nggak punya waktu buat mereka. Kalian harus berdoa buat teman-teman kalian. Kakak mau ngajakin kalian buat jadi orang-orang yang ketika kalian itu berdoa dan berpuasa, kalian itu gak cuman mendoakan hal-hal yang kalian inginkan, tapi belajar buat lihat kebutuhan orang lain, belajar untuk peduli sama orang lain, sangkal diri kalian, sangkal kebutuhan kalian. Kakak percaya ketika kita berpuasa dengan motivasi hati yang seperti itu, Tuhan itu akan seneng gitu loh hatinya ngelihat kita kayak, aduh so sweet ya anak ini. Dan Kak percaya ketika kita itu melakukan hal yang menyenangkan hatinya Tuhan, diri kita sendiri itu juga akan di-upgrade sama Tuhan. Kita akan jadi orang yang lebih sabar, kita akan jadi orang yang lebih perhatian sama orang, kita akan jadi orang yang lebih punya hati yang besar. Gitu ya, kita bisa walaupun kita ini lagi kepepet, lagi butuh sesuatu, tapi kita tuh bisa dengan rela doain orang lain, duluin orang lain. Nah, juga yang ketiga, tadi yang pertama apa? Merendahkan diri, yang kedua menyangkal diri, yang ketiga adalah ada perkara-perkara besar yang Tuhan itu mau percayakan di dalam hidupnya kita supaya kita itu bisa menang. That's why kita butuh yang namanya doa dan puasa. Misalnya, kalau ada di antara kalian yang keluarganya belum kenal Tuhan, kalau misal ada di antara kalian mungkin bahkan papa mama kalian belum kenal Tuhan, atau mungkin cuman ke gereja aja tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalian bisa doa loh, kalian bisa puasain loh hal itu. Kakak percaya kalau kita itu punya motivasi yang benar, kita itu pasti didengar sama Tuhan. Tahu nggak cerita tentang Ratu Esther? Ratu Esther itu ya, dia berdoa dan dia berpuasa, itu menahan lapar, menahan haus, dan bahkan dia tuh berdoa sambil dia menangis. Buat apa? Buat rakyatnya, buat bangsanya. Dia berdoa berpuasa buat bangsanya. Kakak percaya kalau kita itu berdoa dan berpuasa dengan tujuan yang mulia, kita itu duluin orang lain, akan ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Kak juga percaya setiap kita itu pasti bisa yang namanya doa dan puasa. Nggak ada yang namanya kayak gini, Kak kita ini masih kecil Kak, kita ini nggak bisa Kak, kalau suruh nahan lapar dikit-dikit aja pengen ke dapur cari camilan. Kak Elis juga loh, Kak Elis juga kadang tuh suka nyemil kan, jadi kadang suka cari cemilan. Tapi nggak mungkin kalau kita itu nggak bisa berpuasa. Karena Tuhan sendiri kasih contoh. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia jadi manusia, Tuhan Yesus kasih contoh loh, Tuhan untuk puasa 40 hari 40 malam.
Bayangin, itu manusia tuh padahal. Kuat kok, Tuhan Yesus saja bisa. Kalau Tuhan Yesus sudah kasih contoh, setiap kita itu juga bisa. Nah, percaya kalau kalian benar-benar mau dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar, dan kalian sungguh-sungguh melakukan hal itu, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kalian masih ragu mungkin ya, kalian merasa nggak bisa, kakak ajak, yuk minta tuntunan Roh Kudus. Setiap kita punya Roh Kudus, Roh yang menolong setiap kita. Buat apa? Buat memampukan diri kita bahwa kita ini bisa kok deket sama Tuhan. Kita ini bisa kok berpuasa. Kita ini sekalipun masih kecil, masih SD, masih suka lapar, kadang suka haus tahu-tahu. Tapi kita semua itu pasti bisa berpuasa. Oke? Sekarang voltigers, kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Kakak mau tuntun kalian minta Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu benar-benar tuntun setiap kalian. Jagain setiap langkah kalian, sehingga ketika kalian tuh mau berdoa dan berpuasa, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Pastikan, jangan lupa, motivasi hati kita harus benar, oke? Kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Kita mau nyanyiin lagu ini ya. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, I'm reaching for. Yes Tuhan, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Somebody else. Oh, Holy Spirit, penuhi setiap kami, tuntun setiap kami. Biar Roh Kudus hari-hari ini membawa setiap kalian itu jadi lebih dekat sama Tuhan. Ketika kalian berdoa, kalian tahu bahwa kalian itu akan menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam Tuhan. Ketika kalian berpuasa dengan motivasi hati yang benar, kakak percaya Tuhan itu akan proses kalian, bentuk hidup kalian, bentuk karakter kalian, bentuk pribadi kalian. Jadi orang-orang yang luar biasa di hadapannya Tuhan. Jadi orang-orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi orang-orang yang lebih kenal lagi sama Tuhan. Dan kakak percaya, ketika kalian berdoa dan kalian berpuasa, Tuhan pasti akan mendengarkan. Karena apa? Kakak percaya, voltigers bukan anak-anak yang egois. Voltigers bukan anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Tapi setiap kalian mendulukan orang lain. Taruh orang lain jadi prioritas lain. Ketika kalian berdoa, kalian ingat orang lain. Ketika kalian mendoakan sesuatu, ketika kalian berpuasa,
ada teman kalian di hati kalian, ada orang tua kalian di hati kalian, ada nama saudara-saudara kalian di hati kalian. Buat teman-teman yang punya saudara atau mungkin mama papa belum kenal sama Tuhan, kakak ajak taruh tangan kita di dada. Kakak mau berdoa buat kalian, biar Roh Kudus yang tuntun setiap kalian. Nggak ada yang nggak mungkin. Voltagers nggak mungkin nggak bisa puasa. Kenapa? Kalian punya Holy Spirit yang nuntun kalian, yang bantu kalian, yang menguatkan kalian. Jadilah anak-anak yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Ketika kalian berpuasa, hak percaya ada kemenangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Entah itu buat keluarga kalian, papa mama kalian, teman-teman kalian di sekolah. Biar Tuhan bantu setiap kalian. Kita mau sembah Tuhan. Hanya kau, nyanyikan sama-sama ya. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku Kau nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Pastikan ketika kita nyanyi, kita cinta sama Tuhan. Hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja. Selalu kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau mau ajak setiap kita berbahasa roh sama-sama. Buat kalian teman-teman yang sudah bisa berbahasa roh, yuk kita berbahasa roh. Shikira mayara pala para patapa shikire de kiara mala para shikiri pikayara para kiara ma shikiri pikiri biri pika papa yara para kiara mara para shikiri pika yara pala shikira maka yara para yara ma shikiri gidi kapa yara para Voltagers, biar hari-hari ini ketika engkau berdoa, ketika engkau berpuasa, hidupmu itu di-upgrade sama Tuhan. Hidupmu itu di-increase sama Tuhan. Ada hati yang semakin dekat sama Tuhan. Ada hati yang semakin cinta sama Tuhan. Ada hati-hati yang tambah kagum sama Tuhan. Rasanya Tuhan, how great you are. Tuhan, I cannot do anything without you. Ada hidup yang diperbaharui ketika kalian itu berdoa dan berpuasa. Miliki sikap hati yang benar. Miliki sikap hati ketika kalian berpuasa, kalian mau deket sama Tuhan. Cuman mau kenal Tuhan lebih lagi. Hak percaya,
Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di depan kalian ketika kalian berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, kalau kalian mau dipakai Tuhan luar biasa, kalian harus bayar harga dengan apa? Nggak cuma berdoa, tapi berpuasa dan juga motivasi hati. Harus benar di hadapan Tuhan. Voltagers, angkat kedua tangan kalian. Biar berkat-berkat terbaik dari surga, penyertaan Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kalian, menyertai kehidupan kalian. Apapun yang kalian kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Dan juga terlebih lagi akan ada Roh Kudus yang selalu menuntun jalan kalian, mengingatkan kalian, dan memampukan kalian memberi kekuatan yang baru. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kak Riki, katanya mau puasa. Kalau puasa harus niat dong, harus komitmen, dan yang paling penting kita harus punya motivasi hati yang benar. Kalau motivasi hati kita benar, Tuhan pasti kasih kita kekuatan untuk bisa menahan keinginan kita. Oh gitu ya Kak ya. Oke deh, kalau gitu aku mau berkomitmen untuk berpuasa dan juga dengan motivasi yang benar. Nah, kakak percaya teman-teman yang ada di rumah juga harus kalau puasa punya motivasi hati yang benar dan komitmen. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Gimana nih Kak Riki, tadi fokus gak waktu ibadah? Fokus dong Kak. Berarti masih inget dong poin apa aja tadi yang disampaikan sama Kak Elis? Yes, bener banget. Ada 3 poin ketika kita berpuasa. Yang pertama kita harus merendahkan diri. Yang kedua menyangkal diri. Dan yang ketiga kita harus menang atas keadaan. Wah, ternyata beneran fokus nih. Gak nyemil kan Kak Riki? Udah enggak dong, sekarang Kak Riki udah mengerti. Kakak juga yakin kalau teman-teman yang ada di rumah juga pasti fokus tadi waktu ibadah. Dan kakak percaya kalian semua bisa berdoa dan berpuasa dengan motivasi yang benar. Oke guys, kalau gitu see you next week and Bye.